diskusikan tentang pengukuran gaya berat dan harapannya semua sudah melihat video yang sudah saya unggah di Elok ya. Nah, kemudian di sini terkait dengan terkait dengan materi gaya berat, pengukuran gaya berat ini ya, ada beberapa hal, terutama ini 3 hal yang perlu kemudian dipastikan diketahui oleh para peserta mata kuliah ini ya. Pertama terkaitan dengan peralatan-peralatan digunakan dalam pengukuran itu apa saja, dan kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan bagaimana konsep pengukuran gaya berat absolut dan kemudian bagaimana konsep pengukuran gaya berat relatif ya. Nah ini dengan melihat video tadi saya harapannya sudah mengetahui ya jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini ya. Jadi pada dasarnya peralatan yang digunakan itu adalah kita namakan sebagai gravimeter, tapi kemudian tergantung dari lingkup atau area yang kita ukur begitu ya. Kalau di darat itu bisa kita lakukan menggunakan metode terrestris ya. Kemudian kita juga kalau di laut kita kemudian gravimeternya kita bawa ke kapal dan kemudian kita namakan sebagai seaborne gravity, dan kemudian juga kalau kita melakukan pengukuran udara kita membawa gravimeter itu ke pesawat dan kemudian kita namakan sebagai airborne gravity ya. Itu yang terrestris. Tapi kemudian juga ada yang menggunakan ekstraterestrial, artinya dengan menggunakan pengukuran luar angkasa ya, dan seterusnya begitu ya. Nah, kemudian pada dasarnya pengukuran gaya berat itu kita bagi jadi 2 ya, pengukuran gaya berat secara absolut dan kemudian secara relatif ya. Itu saya kira itu semua sudah mengetahuinya ya. Nah untuk itu ini setelah materi dilihat ya, ini beberapa peralatan yang digunakan ya. Ini metode absolut ya, yang alatnya besar-besar begitu. Pada zaman dahulu peralatannya itu luar biasa besar seperti ini ya, ketinggiannya bisa 1,5 meter lebih begitu, sehingga sifatnya dia tidak mobile ya, dia hanya kemudian di satu tempat dan kemudian melakukan pengukuran di lokasi tersebut begitu ya. Nah namun sekarang yang gravimeter absolut ini juga bisa dilakukan secara mobile, artinya berpindah begitu ya. Nah ini yang salah satu peralatan yang ini dipunyai sekarang namanya A10 begitu, gravimeter A10 yang itu dipunyai oleh BIG ya, sehingga BIG saat ini aktif ya melakukan pengukuran titik ikat dengan menggunakan gravimeter absolut ya. Ya. Kemudian yang secara relatif ini ada beberapa konsep yang digunakan ya, dan kemudian dari konsep itu sebenarnya prinsipnya itu adalah kita tidak mengukur nilai gaya beratnya, tetapi kita mengukur beda gaya berat antara 2 titik begitu ya, itu konsepnya. Kemudian nah ini beberapa metode yang digunakan ya, ada yang menggunakan benda jatuh bebas, kemudian ada yang bendanya dinaikkan dulu ke atas, rise and kemudian fall gitu ya. Itu kemudian juga dengan menggunakan konsep pendulum matematik ya, kemudian spring balance ya, menggunakan pegas begitu, ini menggunakan pembulum, ini menggunakan pegas untuk kemudian melakukan pengukuran gaya berat relatif ini ya. So, ini peralatannya, jadi alatnya biasanya lebih kecil ya. Untuk gravimeter yang secara relatif ini, diantaranya ini yang biasa kita gunakan namanya Lacoste-Romberg begitu, dengan menggunakan prinsip pengukuran dengan menggunakan ini ya, menggunakan konsep pegas ini begitu ya. Nah ini kemudian beberapa peralatan yang digunakan ya, baik itu untuk penentuan posisinya ya maupun juga untuk pengukuran
gaya beratnya begitu ya. Dan kemudian terkait dengan peralatan yang digunakan ini tergantung dari kelas titik yang kita ukur begitu ya, atau tingkat ketelitian titik gaya berat yang kita ukur ya. Nah itu yang kemudian bisa diklasifikasi untuk klasifikasi ini ya kelas A0, A dan AB gitu ya. Jadi ini kelas tingkat pengukuran, biasanya yang A0 itu adalah yang level nasional, kemudian A, kemudian B itu yang regional begitu ya. Ini klasifikasi dari jaring kontrol gaya berat yang kita gunakan ya. Itu ya, ini beberapa pengukuran secara relatif ya, cara perbandingan dan cara perbedaan begitu. Cara perbandingannya dan kemudian cara perbedaannya ya. Itu kemudian, nah ini karena sudah melihat videonya, mungkin saya hanya membuka diskusi ya, diskusi untuk materi pengukuran gaya berat ini. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, saya persilakan tadi dari hasil melihat video, kami persilakan. Ini setelah biasanya saya memaparkan materi ya penuh gitu, dan nampaknya pada terkantuk-kantuk. Nah ini silahkan, kalau ada pertanyaan, tadi sudah melihat video dan kemudian ketemu dengan saya, lebih kemudian ke fokusnya kita mendiskusikan pertanyaan. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, ini ya. Jadi saya sudah menyiapkan breakout room, begitu. Mungkin sudah lihat ya, ada breakout room, dan di situ ada 12 room ya yang sudah saya set. Kemudian nanti silahkan untuk masing-masing ya, masing-masing untuk masuk ke room yang sesuai dengan nomor kelompoknya, begitu ya. Kalau nomor kelompoknya misalnya 1, maka silakan masuk ke room 1 ya, dan seterusnya. Silakan dicobakan untuk masuk ke breakout room. Nah, kemudian nanti apa yang dilakukan di breakout room itu ya, dari hasil tadi mempelajari atau belajar dari video, dan kemudian saya sekilas barusan garis besar ya, garis besar dari pengukuran gaya berat ini sudah saya sampaikan. Nah itu kemudian nanti di breakout room ini secara kelompok itu adalah mendiskusikan terkait dengan 3 hal tadi ya, peralatan untuk pengukuran gaya berat, kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan apa konsep ya dan metode untuk pengukuran gaya berat relatif, dan kemudian yang ketiga itu adalah apa konsep dan metode pengukuran absolut, begitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah bisa masuk ke breakout room-nya? Sudah assign? Belum ada Bu breakout room-nya. Oke, sebentar. Sudah kelihatan? Sudah Bu. Oke. Ya, masih ingat kan nomor-nomor kelompoknya? Kelompok 4? Ada, Bu. Silakan, bisa disampaikan hasil diskusinya. Sebentar, Bu. Bisa share screen atau juga bisa dibacakan. Kalau mau share screen sudah saya buka. Permisi Bu, izin share screen. Ya,
Misi Bu, ini suruh jelasin atau gimana Bu? Ya, menyampaikan, Oh, disampaikan. menyampaikan. Oke. Ya, yang pertama itu peralatan yang digunakan dalam pengukuran. Itu ada gravimeter absolut, gravimeter relatif, GPS, total station, jam, multivoltmeter, kaca pembesar, altimeter, thermometer, damper, dan sifat datar. Ini digunakan untuk apa aja alat-alat itu? Banyak. Izin nambahin Bu, kalau Yuk. gravimeternya itu buat buat ngukur gaya beratnya. Kalau kayak total state, sifat datar, altimeter itu untuk ngukur posisinya. Sedangkan yang lainnya kayak termometer itu buat ngukur suhunya yang ada di sekitarnya. Ya, baik. Kalau kaca pembesar tadi untuk apa? Ada tambahan? Masih belum tahu Bu kalau kaca pembesar buat apa. Yang cuma besar tuh untuk membaca itunya, kan bacaannya ya. Itu kan biasanya kecil gitu ya, tulisan-tulisan skalanya itu. Nah, itu yang kemudian bisa menggunakan kaca pembesar ya. Altimeter untuk pengukuran tingginya gitu. Kemudian untuk yang termometer tadi udah, damper itu untuk penyeimbangnya, dan kemudian sifat datar untuk pengukuran tinggi begitu. Multivoltmeter untuk mengukur ini arus ya yang ada di gravimeter itu begitu ya. Oke, GPS untuk posisi, total station terutama untuk posisi dan juga untuk beda tinggi ya digunakan. Ya, silakan bisa diteruskan. Yang kedua itu konsep pengukuran gaya berat absolut. Nah, itu alat yang digunakan adalah gravimeter relatif. Hasil yang dapat adalah gaya berat absolut pada satu titik. Ketelitian tinggi itu lebih baik daripada konsep relatif, digunakan untuk penetapan referensi jaringan gaya berat dan untuk menentukan konstanta fisika. Konsep absolut. Itu gravimeternya berarti gravimeter absolut ya. Oh iya Bu, maaf Bu, salah ketik, salah teknis Bu, ya maaf. Nah, yang ketiga itu konsep pengukuran relatif. Konsep pengukurannya itu sama seperti absolut dalam alat dan perhitungan, hanya ukurannya yang lebih kecil, sehingga berpengaruh terhadap ketelitian yang digunakan. Hasil yang didapat pun adalah beda atau selisih gaya berat dari dua titik. Konsep gaya berat relatif itu ada 3, benda jatuh bebas, pendulum, dan spring balance. Dan cara pengukuran relatif itu ada 2, yaitu cara perbandingan, yaitu membandingkan data ukuran alat di tiap titik. Dan yang kedua itu cara perbedaan, menggunakan gravimeter bekas. Terima kasih. Ya, baik. Ada pertanyaan ini untuk kelompok berapa? Kelompok 4 ya? Silakan, ada pertanyaan atau ada tambahan atau ada yang akan menyampaikan? Nah, ini mungkin yang belum terjawab di sini ya. Ini ada berbagai konsep ya. Jadi ada 2 metode pengukuran untuk gaya berat, yaitu secara absolut dan kemudian secara relatif ya. Dan kemudian masing-masing itu adalah di sini ada pengukuran dengan menggunakan konsep benda jatuh bebas ya, kemudian spring balance, kemudian juga ada yang rise and fall, dan kemudian juga
Kalau untuk yang relatif itu menggunakan yang gas begitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya yang diukur itu di dalam pengukuran gaya berat itu sebenarnya satuannya apa ya? Mungkin ada yang bisa menjawab. Yang diukur itu apanya? Kalau melihat dari konsep-konsep pengukurannya ya, jatuh bebas, pendulum ya, kemudian pegas ya. Kira-kira yang diukur apanya? Halo? Ini ngukur-ngukur ini terus yang diukurnya apa tuh sebenarnya ini? Izin jawab, Bu. Yuk, silakan. Rizky aja, Bu. Ya, Rifki. Ya. Kira-kira Ki, kenapa kok ya? Kalau tadi ya tinggi itu artinya jarak ya. Ya, jarak ayunan gitu, kemudian waktu ayunan kalau yang pakai pendulum. Kemudian kalau yang jatuh bebas atau rise fall juga itu posisi ya, perpindahan dari posisi 1 ke posisi 2 berarti kan itu juga jarak dan kemudian waktunya. Kira-kira mengapa ya kalau pengukuran gaya berat ini kita menggunakan tadi unitnya itu adalah unit satuannya itu satuan jarak dan juga satuan waktu. Kira-kira apa? Atau mungkin ada yang lain yang bisa menyampaikan mengapa kita di sini ya, unit yang kita gunakan untuk penentuan gravimeter ini adalah tadi jarak dan waktu ya. Karena konsepnya kita menggunakan tadi rise fall atau apa jatuh bebas ya, atau juga pendulum atau pegas begitu. Kira-kira? Ya, ya gimana? Ya, karena yang diukur itu kan percepatan ya, begitu, betul tadi Rifki ya. Jadi yang diukur kita mengetahui kalau gaya berat itu ya menggunakan konsep F sama dengan A atau A sama dengan F gitu ya. Sehingga secara nilai unit yang digunakan itu adalah sama dengan unit dari percepatan gitu, sama dengan percepatan, hanya satuannya saja yang berbeda ya, yaitu di mana kita menggunakan yang Gauss itu ya. Jadi sentimeter per detik kuadratnya itu, yang itu adalah satuan unitnya adalah unit jarak dan kemudian satuan unitnya itu adalah waktu, itu yang kemudian kita nyatakan sebagai Gauss gitu ya. Baik, itu mungkin ada lagi mungkin satu kelompok lagi yang bisa mempresentasikan hasilnya, sedangkan yang lain nanti bisa mengunggahkan ya hasil diskusinya ke ke Elok ya, sudah saya set untuk kelas C gitu. Silakan, ada yang volunteer? Maaf Bu sebelumnya. Ya Irfan, silakan. Untuk jam fisikanya sudah habis belum? Ini udah ada matkul lain soalnya buat kelas. Oh gitu, gitu ya, sudah ada. Oh oke kalau gitu. Oh ya sorry. Baik. Iya Bu. Oh ya, sudah di 45 ya. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan kita hari ini ya. Mudah-mudahan semua tidak terkantuk-kantuk ya kalau saya memberikan materi saja begitu. Mudah-mudahan ini bisa diskusi meskipun dalam ruang yang maya gitu ya.
Saya kira cukup sekian untuk diskusi kita sore ini ya. Kemudian saya akan untuk keperluan laporan ya. Ya, saya. Kalau yang ada kendala tadi presensi, nanti bisa menyampaikan ke grup ya, ke WA grup. Saya tidak menerima yang ini, yang pribadi, karena kalau pribadi itu nggak bisa kecek ya. Jadi silakan WA-nya di grup gitu. Ya, tidak apa-apa yang lain tahu. Itu saya kira. Terima kasih untuk diskusinya siang ini ya. Sehat semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.